Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian, dan di malam hari ini Bapak Ibu telah memasuki bulan baru kalau kita lihat dari bulan Hijriyah. Kemudian di bulan Masehi pun kita sudah masuk bulan baru dan tahunnya tahun yang berganti, yaitu kemarin 2024, sekarang 2025. Pada hakikatnya Bapak Ibu bukan bertambah namun berkurang jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah muncul pertanyaan, Bapak Ibu sudah mempersiapkan apa ketika jatah Bapak Ibu berkurang? Karena pada hakikatnya kita sebentar lagi akan kembali. Nah Bapak Ibu, saya ingatkan terlebih dahulu, hati-hati. Bulan Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang Allah hormati, yang Allah muliakan dan Allah haramkan. Hati-hati Bu, yuk buka dulu Qur'annya. Quran suratnya ke-9 ayatnya 36. Yang bawa Quran silahkan dibuka Qurannya, yang bawa handphone dibawa handphonenya, yang sudah ada di otak sok dibuka otaknya. Quran surat 9 ayatnya 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang oleh Allah diharamkan, dimuliakan, dihormati, dan ini sudah sesuai dengan ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya, jangan bermaksiat, jangan melakukan dosa di 4 bulan ini, dan perangi kaum musyrikin sebagaimana mereka pun memerangi kalian. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh Rasulullah Bapak Ibu dijelaskan 4 bulan ini, di mana letak 4 bulan tersebut? Maka Rasul menjawab, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan nanti berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu Rajab. Nah 3 bulan yang berturut-turut itu yaitu 1 Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, dan yang ketiganya Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut, 11, 12, 1. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. 2 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan aku diizinkan oleh Allah untuk bisa nanti panen pahala di bulan Ramadan. Minta jangan sampai kita sia-sia ketika masuk bulan Ramadan, ya. Nah Bapak Ibu, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat surat At-Taubah ayat 36, maka Ibnu Abbas berkata, apa maksud dari Allah memuliakan, Allah mengharamkan, Allah menghormati 4 bulan ini? Maka kata Ibnu Abbas, apabila Bapak Ibu melakukan amal soleh, maka Allah akan melipat gandakan pahala seseorang yang beramal tersebut. Namun barang siapa yang ternyata di 4 bulan ini bermaksiat, maka dosanya spesial, lebih besar daripada biasa kita kerjakan. Misalnya
Bapak Ibu teh pernah melakukan dosa di bulan yang lain, itu satu dosanya. Tapi kalau di 4 bulan ini bisa jadi 100, bisa 1000 atau wallahu alam, bisa sampai gede banget. Kenapa spesial 4 bulan ini? Dan sekarang kita lagi masuk di salah satu yang 4 ini, yaitu bulan Rajab. Nah Bapak Ibu, tapi ternyata di masyarakat muncul ada doa yang ternyata itu doanya familiar Bu, yaitu ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku pada bulan Ramadan. Ada Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balikna Ramadana. Itu hadis populer, doa populer, bagus redaksinya. Namun mohon maaf, hadis tersebut dinilai para ulama hadis doif dulu. Nah berarti tidak ada kekhususan. Yang kedua yaitu Bapak Ibu, tadi saum di tanggal 1 Rajab. Sampai hari ini saya tidak menemukan hadis saum Rajab. Yang ketiga, dan nanti di malam Jumat pertama bulan Rajab besok, itu ada yang disebut dengan sholat di antara maghrib dan isya yang disebut dengan sholat rogoib. Itu pun redaksinya palsu, untung tara. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan, lihat, kalau Bapak Ibu mau melaksanakan amal soleh di bulan Rajab khusus bab saum, satu, bisa kita laksanakan dengan saum Senin Kamis. Yang keduanya yaitu Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan, nanti di bulan Rajab bisa. Yang ketiganya Bapak Ibu bisa melaksanakan dengan saum Daud, dan nanti bisa juga dengan mengkodok saum yang belum. Nah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum saum yang kodok yang belum beres, ini bisa di sini. Ini momen Allah lagi membuka peluang untuk beramal yang lebih baik lagi, yang besar pahalanya. Nah jadi Bapak Ibu hanya 4 ini yang bisa. Atau Bapak Ibu untuk melaksanakan saum 3 hari setiap bulan, Bapak Ibu boleh Ayyamul Bid, boleh acak. Silang lagi Ibu, wah malah bangnya bahaya ya mah. Silang lagi Bapak Ibu, untuk saum yang 3 hari setiap bulan, Bapak Ibu boleh melaksanakan dengan Ayyamul Bid, boleh dengan acak, sembarang waktu, tapi tidak boleh dua-duanya. Kalau Bapak Ibu untuk melakukan Ayyamul Bid berarti ini nggak usah, silahkan 13, 14, 15. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau melaksanakan Ayyamul Bid, bisa di tanggal 1, misalnya tanggal 5, tanggal 7 boleh, atau 1, 2, 3 juga boleh. Yang penting setiap bulan 3 hari. Itu sebagai alternatif di bulan Rajab atau di bulan yang lainnya, setiap bulan. Sahih redaksi hadisnya. Paham ya? Jelas? Nah itu untuk saum. Yang keduanya Bapak Ibu untuk sholat, Bapak Ibu setiap Bapak Ibu melakukan sholat sunat yang disyariatkan, maka itu akan menuai pahala yang begitu besar. Contohnya rawatib. Rawatib itu ada yang 12 dan ada yang 10. Yang 12 itu berarti qobla duhur 4, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobliyah subuh 2. Itu total 12. Kalau Bapak Ibu mau melaksanakan yang 10, tinggal kurangi qobliyah duhurnya 2. Itu untuk rawatib. Belum lagi Pak tambah dengan syukrul wudu, sholat setelah Bapak Ibu berwudu. Bapak Ibu ke jamban wudu, kemudian sholat, itu amalan Bilal masuk surga. Atau sholat tahajud, atau Bapak Ibu sholat duha, atau Bapak Ibu sholat misalnya lagi ketakutan, galau terus hatinya, itu ada yang disebut dengan sholat isti'anah. Itu bagus Pak.
Ustaz boleh nggak saya kalau lagi ketakutan sholatnya ayeuna? Nggak bisa, kan ketakutannya di kemari, itu mah pas momen. Boleh Pak, sahih hadisnya, sholat meminta pertolongan, atau nanti ada yang sesuatu hajat yang Bapak Ibu bimbang ya mana yang harus diambil, itu namanya sholat istikharah. Dan sholat istikharah itu tidak mesti harus malam, boleh pagi, boleh siang, yang penting timbul kehusuannya di mana. Tapi kebanyakan orang ngambil yang malam karena suka menimbulkan kehusuan, padahal kalau siang husu pun boleh. Paham? Itu untuk sholat. Kemudian Bapak Ibu untuk sedekah, sedekah kebagi dua, ada yang dengan materi, ada yang non materi. Non materi bisa kita laksanakan dengan senyum. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, membaca subhanallah, sedekah membaca alhamdulillah, sedekah membaca Allahu Akbar. Sedekah itu bisa kita laksanakan dengan itu. Bapak menyingkirkan duri di jalan, itu juga sedekah. Kalau yang materi, Bapak Ibu bisa laksanakan dengan uang. Bapak Ibu bisa subuh, sedekah subuh, bisa yang Bapak Ibu mau yang hari apapun silahkan. Dan sedekah yang terbaik adalah kepada istrimu, bukan kepada istri orang lain, kepada istrimu ya. Nah iya ya penyakit deh istrimu dak seneng istrimu lihat hadisnya, 1 dinar yang engkau berikan kepada istrimu maka lebih baik daripada 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah. Jadikan status penting ya, 1 dinar yang engkau berikan kepada istrimu itu lebih baik daripada 1 dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah. Jalan Allah itu Bu luar biasa gede pahalanya, tapi ternyata ke istri itu lebih besar pahalanya ya. Bapak jangan ngebohong ke istri. Kalau Bapak gajinya 3 koma, tanggal 3 sudah koma ya, Bapak boleh Bapak bagi istri, Bun berapa pengeluaran kita per bulan? 2,5 juta. Boleh yang 1 juta ini buat saya jaga-jaga di dompet, silahkan, bebas Pak, yang penting Bapak sudah komunikasi. Tapi kalau komunikasi semuanya silahkan, itu mah deal-dealan di rumah tangga, dan setiap rumah tangga berbeda-beda, enggak, silahkan, yang penting jangan berbohong ya. Bapak beli barang harganya tolong jangan di harganya dimurahkan. Beli sepeda 40 juta, berapa ini? 10 juta. Ada temannya istri, keren ini sepeda, lah murah 10 juta, saya berani 20 juta ini mah, lumayan untung tuh 20 juta, padahal belinya 40 juta. Ulah Pak, Bapak Ibu silakan jujur aja, ini belinya segini, kalau saya meninggal dunia silakan kamu jual, ini buat anak-anak, buat kamu hidup, mudah-mudahan bisa menutupi hutang-hutang kamu atau bisa menutupi kebutuhan kamu, pek jual dengan harga yang saya udah katakan itu Pak, jujur itu bisa. Dan ibu kalau tidak punya uang hanya ngabdi ke suami Pak, kalau mau mengabdi ke suami tanpa uang itu hanya dengan cara taat. Oktav jangan naik terus. Ditakdirkan suami salah, istri benar, oktav ibu tidak boleh naik. Kalau ibu pengen ke surga, ditahan ini. Siap? Nah, beda itu kumaha itu. Oktav tidak boleh naik. Ditakdirkan ibu yang benar. Silahkan masuk surga lewat pintu manapun. Apalagi bulan Rajab. Tapi kalau ibu-ibu maksiat ke suami di bulan ini, maka dosanya berlipat. Suami berdosa kepada istrinya di bulan ini, berlipat dosanya. Salah satu contoh dosa istri yang tidak disadari,
tidur duluan sebelum suami tanpa izin. Tanpa izin. Izinnya barusan ada saya ngaji di salah satu masjid, Ustadz bagaimana kalau saya izin ke suaminya seumur hidup? Baik. Kumaha suaminya we? Ayah kalau saya tidur duluan ngantuk, boleh saya izinkan saya tidur duluan? Kata suami teh ridho. Karena ayah suka tidur lama, saya suka begadang banyak tugas, silahkan tidur duluan. Itu kan jadi masalah. Asal suaminya ridho. Itu. Yang kedua, yang dosa wanita yang tidak disadari, ketika suaminya datang ke rumah, ibunya ngoprek handphone. Ngoprek handphone, kemudian ibunya tidak menyambut, ya, menyambut. Syukur-syukur ibu yang membukakan kaos kakinya bau. Boleh disebutkan bau nah atuh ya. Itu bebas, silakan. Syukur-syukur ibu yang ya tos minum tacan atau napi ayah sini buka bajunya. Ayah ganti bajunya ini mama udah siapin. Itu. Apalagi bulan ini, bulan Rajab. Dan itu semuanya amalan-amalan bekal Bapak Ibu untuk meraih surga. Nih. Cukup ya? Bab Rajab cukup ya? Jadi nggak usah dibahas lagi. Karena Bapak Ibu tinggal tonton YouTube-nya, ini sudah saya tiap tahun bahas. Bapak Ibu jadi nggak usah dibahas, Bapak Ibu tinggal lihat YouTube-nya di Kang Apip tolong tunjuk di mana yang bahasan bab membedah keutamaan Rajab itu saya udah Pak, benar saya udah bahas. Kajian di sini udah hampir 3-4 tahunan nih. Dan setiap tahun saya udah bahas itu. Jadi tugas Pak Apip aja. Iya. Nah, kalau mana Kang Apip nunyiin kumaha ya teh? Karena saya cuma gini. Kang Apip yang buat. Minta aja coba aja nanti ketik Rajab pasti muncul insya Allah ya, biar kita nggak bahas lagi, kita akan fokus di sini Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu, inilah alur singkat kemarin kita masuk surga. Ini kemarin udah sedikit. Bapak Ibu pasti mati, hanya Allah rahasiakan kematiannya. Pasti pulang. Dan ketika Bapak Ibu pasti pulang, ini ayat-ayatnya saya tidak akan bahas lagi, kemarin sudah. Nah, ketika manusia kembali ke Allah, maka Allah hanya menyediakan 2 tempat, neraka dan surga. Tinggal milih. Ya pasti jawaban ke sini. Pengen ke surga. Kalau Bapak Ibu ingin ke surga, kata Allah, Pak, mohon maaf, kami kasih syarat. Untuk masuk surga, Bapak Ibu ini syaratnya. Takwa ini ayatnya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin ke surga, maka syaratnya harus dipenuhi, yaitu takwa. Berarti kalau kita ingin ke surga, bekali hidup kita dengan takwa. Ini ayatnya, Quran surat 2 ayatnya 197. Posisi ayatnya di tengah-tengah sampai akhir, bukan di awal. Karena awal itu lagi berbicara mengenai tentang ibadah haji. Quran surat 2 ayat 197, tengah-tengah sampai akhir. Dan berbekalah kalian, atau dengan bawalah bekal, yaitu sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa takwa tanpa sebuah map, tanpa sebuah petunjuk, tanpa sebuah peta. Apa petanya? Al-Quran.
Quran surat 2 ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh, ini sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dan jauh dari tuduhan bahwa ini buatan manusia, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Quran surat 3 138. Sesungguhnya Allah telah menurunkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang akan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini Pak, nah ini Bapak Ibu, alur singkatnya lagi, jalur pintas. Lihat rumusnya Bapak Ibu, di ayat yang lain atau di redaksi yang lain atau di hadis yang lain, Bapak Ibu, surga itu Allah berikan kepada orang-orang yang dirahmati. Nih dalilnya, nih dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ia mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan ke dalam surga. Maka para sahabat berkata, engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, iya, saya juga enggak. Nah, seseorang akan masuk surga itu adalah karena karunia dan rahmat Allah. Jadi kalau kita ambil rumus bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi dari reaksi ini, surga itu bukan untuk nyambung tuh Bu. Di ayat yang lain, masuk surga itu karena rahmat Allah. Kata Quran, masuk surga itu karena takwa. Nyambung tuh Bu. Di mana? Halo. Ibu nyambungnya dari mana Bu? Nah, lihat Bu, kita akan coba teliti, karena kata Allah, kata para ulama, hadis sahih tidak boleh bertolak belakang dengan Quran. Misalnya lagi, hadis sahih tidak boleh bertolak belakang dengan Quran. Tadi kata Quran, surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Tapi kayak hadis ini, bahwa surga itu nah, berkat rahmat Allah. Lihat Bu, iya teh seolah saya bingung teh Bu, enggak bingung. Lihat Bu, benar bahwa surga itu oleh Allah diberikan kepada orang yang dirahmati, atau ke surga berkat rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, jadilah orang bertakwa. Saya ulang lagi, jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, maka jadilah orang. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa, maka perbanyaklah amal. Amal apa? Amal soleh. Amal soleh itu tidak bisa jadi amal soleh kecuali mempunyai dua kriteria. Yang pertama didasari ikhlas karena Allah, yang keduanya sesuai contoh Rasul. Yuk kita buka Qurannya biar nyambung. Quran surat 7 ayatnya 56. Quran surat 7 ayat 56. Ada? Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Paham Pak? Siap, saya ulang lagi. Rahmat Allah dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita cek Pak, apakah benar orang-orang yang selalu berbuat kebaikan itu ciri khas orang bertakwa, dan takwa akan mendorong dia untuk mendapatkan. Yuk dibuka Qurannya. Quran surat 3 ayatnya 134. Quran surat 3 ayatnya 134.
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaido wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada Bu? Siapa orang yang bertakwa ini? Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit. Saya nanya dulu, Ibu, ada orang yang menginfakkan harta di waktu lapang atau sempit, itu baik nggak? Baik. Yang kedua, orang-orang yang menahan hawa nafsunya, baik nggak? Baik Bu? Baik. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, baik nggak? Lihat ujungnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tadi di atas, rahmat Allah dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan orang yang berbuat kebaikan ini ciri khas dari orang-orang yang bertakwa. Paham Bu? Nyambung? Saya ulang lagi, Bapak Ibu, sholat tahajud baik nggak? Sholat tahajud ciri khas orang bertakwa bukan? Buka Qurannya. Quran surat 51 ayatnya 15 sampai 18. Quran surat 51 Az-Zariyat ayatnya 15 sampai 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa oleh Allah akan ditempatkan di taman-taman surga dan mata air, dan orang ini adalah orang-orang yang senantiasa menerima apa yang diberikan Robnya. Dan orang ini dulu di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Ada? Dan orang ini dulu di dunia adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam ia mohon ampun kepada Allah. Ada? Sholat tahajud baik? Baik. Tadi orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan mengantarkan mendapatkan rahmatnya Allah. Berarti takwa itu bisa mendorong dia untuk mendapatkan surga. Paham Ibu? Naon Bu? Oh, surga siap ya. Nah Bapak Ibu, ini saya gambarkan saking baiknya Allah, yaitu mengenai tentang rahmatnya Allah. Bapak Ibu, dulu Rasulullah pernah menawan satu tawanan. Nah, ketika tawanan itu ditawan, ternyata ada ibu-ibu. Nah, pas si ibu-ibu ditawan, Pak, si ibu-ibu ini teh kemudian lurak-lirik, kayak kebingungan, dan dia berkata, di mana anakku, di mana anakku itu. Maka datanglah prajurit Pak yang lainnya, dan tiba-tiba si prajurit itu menggendong anak kecil. Maka kata ibu ini, itu anak aku, itu anak aku. Maka kata Rasulullah, berikan kepada ibunya. Maka si ibu ini Pak memeluknya, kemudian menciumnya. Setelah itu Rasul bertanya, apakah si ibu ini akan melemparkan enggak anaknya kepada api itu atau kepada bara api? Maka para sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah, saking cintanya orang tua malah hilang pun dicari, malah diciumin. Maka Rasul bersabda, Allah lebih mencintai, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi orang tua ke anaknya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti disentil oleh Allah, itu menunjukkan Allah teh sayang daripada kita nanti di akhirat di case-nya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu teh disentil oleh Allah, peletak, kubrag, sentil lagi, peletak, kubrag. Kita kadang-kadang ya Allah menikih teuing, ya Allah bisa sampai seperti ini ya Allah ya kehidupan saya. Kata Allah, karena aku sayang kepada kamu, takutnya kamu nanti di akhirat lebih parah. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasakannya nggak enak.
Contoh Bapak Ibu, ketika kita nakal, orang tua kita teh Pak nyentil petak deh Pak. Apakah orang tua kita teh galak? Apakah orang tua kita teh sadis? Enggak, saking sayangnya. Nah, kasih sayang Allah teh berbeda Pak. Ngan kita mah kadang-kadang menganggap kasih sayang Allah teh kudu wae diberen duit wae. Ibu, saya mau nanya ke Ibu, mending punya orang tua yang ngomel-ngomel atau yang ngasih uang terus? Saya nanya lagi, mending punya orang tua yang ngomel-ngomel terus atau yang ngasih uang terus tapi ngomel-ngomel? Mau bener nanya ke Ibu, mau ke bapak-bapak ini mah? Pengen punya orang tua ngomel-ngomel atau pengen punya orang tua yang ngasih uang terus tapi ngomel-ngomel? Mungkin Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu akan berkata, ya Allah mending yang ngasih uang, gitu kan? Tapi suatu saat nanti Bapak Ibu akan berkata, terima kasih ya Allah, saya punya orang tua ngomel-ngomel terus, menunjukkan dia sayang kepada saya. Kalaulah Bapak Ibu orang tuanya dulu nggak ngomel-ngomel baru salat subuh, maka Bapak Ibu teh nggak mungkin seperti ini. Saya ambil contoh lagi, Al-Fatih Pak waktu belajar dia tuh pernah dipukul ke gurunya. Kata Al-Fatih suatu saat udah gede, seandainya saya tidak dipukul oleh guru aku dulu, maka tidak mungkin aku seperti ini hari ini. Nah, bisa jadi pukulan orang tua tuh yang waktu itu menyakitkan kepada kita, itu bisa jadi orang tua kita tuh paling kita sayangi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan orang tua saya seperti ini hari ini. Tapi ternyata kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi cintanya itu orang tua ke anaknya. Ini Pak, sok Bapak Ibu saya nanya, apa salah satu bentuk kasih sayang Allah ke Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan? Apa salah satu bentuk kasih sayang Allah ke Ibu Bapak yang Bapak Ibu rasakan? Sakit. Tapi sok ngomel-ngomel Ibu ya? Bukan. Ada nggak yang Bapak Ibu rasakan itu kasih sayang Allah? Bapak Ibu di Ramadan gajinya tetap segitu, kehidupannya naik, kebutuhannya naik, kemudian keinginan naik, uang cuma segitu tapi cukup. Nggak percaya Pak, lihat nanti PPN naik 12%, iya kan? Iya. Bapak Ibu gaji sampai akhirnya belum naik, iya kan? Tapi kalau secara logika, aduh gimana ya, kata Allah teh, tenang, aku maha kaya. Suatu saat Bapak Ibu masuk Ramadan, harga mulai naik. Di samping harganya naik, maka kebutuhan pun naik. Dari kapan Bapak buka puasa ayah cendol? Dari kapan Bapak buka puasa ayah pisang? Sok ayana saum Senin Kemis. Langsung kena naon? Langsung kena makan kan? Nggak pernah ada yang manis-manis dulu, tapi bulan Ramadan ada, makannya enak. Oke. Nanti di akhir bulan pengen baju serimit karena pengen dipoto di Facebook, anaknya 3 pengen bareng semuanya. Apakah itu tidak bertambah kebutuhan? Gajinya bertambah tidak? Ada nggak uangnya? Ayah di mana? Bang Emok. Ada kan uangnya? Ada. Dari mana? Walau alam. Itu dari Allah. Nah, itu bukti. Yang kedua, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mungkin tidak sadar, kasih sayang Allah itu yang kedua apa? Bapak Ibu tidak dimatikan tatkala lagi bermaksiat. Sok renungi. Bentuk kasih sayang Allah teh Pak, Bapak Ibu teh tidak dimatikan oleh Allah tatkala Bapak Ibu bermaksiat. Kebayang kalau Bapak Ibu lagi maksiat terus pat maut. Kata Allah, enggak, kamu mah sayang, saya kasih kesempatan untuk bertobat. Kebayang Bapak Ibu,
Pas bapak ibu lagi bermaksiat, kata Allah cabut nyawana. Kata Allah enggak, kami enggak cabut nyawa. Mudah-mudahan besok lusa dia bertobat kembali lagi kepadaku. Allah baik pak. Itu ini Quran pak. Seandainya manusia diazab gara-gara perbuatannya, maka tidak ada satupun yang tersisa di dunia ini. Lagi pak, seandainya manusia diazab oleh Allah karena perbuatannya, itu tidak akan tersisa manusia di dunia ini. Habis pak semuanya. Bapak bentar lagi di luar udah ngobrolkan batul sok. Kebayang kalau diazab langsung pak, nah itu tidak akan tersisa. Makanya baiknya Allah teh, bapak tidak dimatikan tatkala bermaksiat kepada Allah. Itulah Allah baiknya. Ya, lanjutkan. Tuh. Ini Bapak Ibu, saya akan fokuskan di Al-Quran karena Bapak Ibu udah harus cinta Al-Quran ya. Karena salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu ini, dzalikal kitabu raiba fi hudalil, udah beres itu. Ini satu kitab yang tidak ada keraguan-raguannya. Roib itu apa pak? Roib itu apa? Ragu-ragu bukan bu. Iya, kalau ragu-ragu mah syak bahasa Arabnya. Syak. Nah, itu syak. Tapi kalau roib berarti ragu-ragu plus nuduh. Sekali lagi Pak. Kalau roib itu di samping Bapak Ibu ragu plus nuduh. Itu namanya roib. Ku Allah dijawab, Quran ini la roib, tidak ada keraguan-raguan dan jauh dari sangkaan bahwa ini buatan manusia. Kalau Bapak Ibu masih meragukan Al-Quran, Allah akan tantang. Kata Quran gimana bu? Kalau ibu masih meragukan Al-Quran, tolong buat salah lagi, aduh apa jangan salah. Kalau Bapak Ibu masih meragukan Al-Quran, kata Al-Quran, tolong buat satu Quran. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu masih meragukan Al-Quran, kata Al-Quran, kata Allah, buat satu Al-Quran. Bener tak? Quran tamat 45 juz. Buka 1788. Sok buka dulu Qurannya. Quran surat 17 ayatnya 88. Sanes adan Pak. Quran ada 1788 ada. Kalau kamu masih tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran ini, sok atuh buat yang semisal dengan Al-Quran. Berarti naon? Sa-Quran. Ada apa ya? Oke. Nggak bisa kira-kira? Nggak bisa kan? Oke. Kata Allah, buat dua 10. Kalau nggak bisa satu Quran, kata Allah buat 10 naon? 10 ayat, 10 surat. Ayatnya Quran mana? Quran surat 11 ayatnya 13. Quran surat 11 ayatnya 13. Ada? Yakin ayat itu? Ayat itu? Ayat? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, oke. Kalau tidak bisa, kalau kamu masih tetap meragukan ini Al-Quran turun dari aku,
dan yang diwahyukan kepada Rasulku yang bernama Muhammad, tolong buat satu Quran. Bisa nggak? Oke, nyerah kata Allah. Nyerah. Oke, kalau kamu terlalu berat 114 surat kamu turunkan berapa? 10. Turunkan 10, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa 10 surat, oke, baru satu surat gitu atuh. Dengan loncat otak teh atuh. Buka Qurannya 10:38. Ada? Naon bu? Oh, satu surat bisa. Ayahnya, kalau kamu tetap meragukan, bawa kamu tuh pemimpin kamu, pengikut kamu, coba buat satu surat yang semisal. Ada lagi nggak? Buat satu ayat mah. Satu ayat mah. Ayat oge satu surat dengan redaksi yang sama. Buka lagi Qurannya. 2 ayat 28. Mohon maaf, 23. Quran surat 2 ayat 23. Ada? Sip. Nah, kalau Bapak Ibu sampai hari ini tidak bisa membuat yang setara dengan Quran, cuma cukup ucapkan 2 kata ini. Sami'na wa ata'na. Kami dengar. Gitu tuh. Sekali lagi. Kalau Bapak Ibu emang sama sekali tidak bisa menandingi Al-Quran, itu cuma satu kata, sama 2 kata bu. Yang pertama, sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami. Untuk Bapak Ibu bisa mentaati Al-Quran, minimal naon? Baca dulu. Masuk tara sakumaha. Nih, apabila Bapak Ibu kehidupannya masih seperti ini, itu baru disebut iman standar. Baik, alhamdulillah. 1 jam untuk sholat, 1 jam untuk baca Quran, 1 jam sholat malam. Bisa teh Pak? Kita fokuskan nomor 2, 1 jam baca Quran. Kenapa saya ngambil 1 jam? Karena rata-rata orang membaca Quran 1 juz itu adalah 1 jam. Yang paling cepat bacanya 45 menit. Yang terbata-bata inna lillahi, nah itu 3. Bapak Ibu, Allah hanya minta 1 jam. Silahkan buka hari. Apakah ini benar Ibu bisa? Pak, saya penelitian, jangankan 1 juz, 1 lembar G nggak bisa. Dengan alasan saya masih sibuk, dengan alasan saya banyak anak, dan yang paling parah hoream. Bapak Ibu, Allah kasih 24 jam dan Allah hanya minta 3 jam. Silahkan kata Allah nikmati oleh kalian 21 jamnya. Hanya minta 1 jam. 1 jam ini untuk baca Quran. Dan Bapak Ibu kata Allah nggak minta langsung kok. Yang penting mah 1 hari aja 1 juz. Itu mah Bapak mau pecah-pecah mah enggak. Ustaz saya mah pusing kalau dipecah-pecah mah, pengen langsung aja udah maghrib. Silahkan 1 juz. Itu beres sampai isya. Ustaz saya mau setelah subuh aja, silahkan. Ustaz selama bisanya dicicil, mangga. Tapi ternyata oleh Allah dipermudah, tetap aja enggak sampai 1 juz per hari.
Oh enggak. Ente. Dicicil sama abaji. Langsung, Ustaz saya di kantor nggak ada kerjaan, baca 2 lembar. Ada kesibukan, berhenti dulu. Terus di mobil baca 2 lembar lagi. Terus pas nyampe rumah 2 lembar lagi. Terus udah maghrib 2 lembar lagi. Nanti belum tidur 2 lembar. Pas tamat 5 kali itu teh 1 juz. Tapi tetap nggak bisa. Bapak mah terlalu sibuk. Kalau bapak ibu sibuknya oleh anak, maka Allah akan berkata, saya akan ambil lagi anaknya biar nggak sibuk. Kan bapak ibu ngomongnya anak yang menjadi penghalangnya. Kata Allah, kami akan ambil lagi karena anak milik aku, kata Allah. Kamu mah hanya dititipin. Karena kamu mengatakan pas dititipin itu sibuk, Allah ambil lagi biar nggak ada alasan untuk ngomong sibuk lagi. Dan bapak ibu, apabila bapak ibu ngomong sibuk, bapak ibu tengok sekarang Gaza 45 ribuan Pak yang meninggal dunia dalam setahun. Lihat Pak, mereka makanan sulit didapat, kondisi panas, kemudian cuaca ekstrimnya luar biasa, hujannya pun hujan batu, di samping perang. Kemudian dia bukan hanya membaca Pak, tapi justru menghafal Al-Quran. Dan negara penghasil penghafal Quran terbaik adalah Palestina. Dalam kondisi perang, Bapak, Indonesia itu tidak perang. Hujan, kondisinya bukan hujan air, bukan hujan batu, tapi hujan air. Makanan gampang didapat. Terus itu Bapak mau alasan gimana lagi? Itu Quran sampai nggak kebaca tiap hari, apalagi sampai penelitian. Baca lah Pak. Janganlah Bapak nggak usah penelitian dulu Pak, nggak usah, baca aja, minat dulu. Minat baca 1 juz per hari Bapak udah jagoan. Imam maca lagi geus teu minat, komo penelitian. Bapak kasih oleh Allah kasih 24 jam, silahkan cek. Itu yang 24 jam dipakai apa aja. Mata sudah mulai oleh Allah diambil kenikmatannya. Telinga sudah mulai diambil kenikmatannya, gigi sudah mulai diambil kenikmatannya, termasuk tidur juga oleh Allah diambil kenikmatannya. Tapi tetap, padahal itu warning dari Allah untuk segera pulang, Bapak tetap aja tidak pernah mengumpulkan amal untuk pulang. 1 juz Pak per hari, itu baru disebut iman standar. Imam Asy-Syafi'i tamat dari bulan Ramadan 1 hari 2 kali tamat. 1 bulan 60 kali tamat. Ditanya oleh muridnya, Imam kenapa anda bisa seperti ini? Jawaban Imam Syafi'i, karena saya khusus bulan Ramadan tidak bekerja. Kerja saya 11 bulan yang lalu, dan saya fokuskan bulan ini untuk panen pahala. Berarti Imam Syafi'i itu jago manajemen keuangan, jago manajemen waktunya. Dia atur sedemikian rupa itu uangnya, dia kumpulkan dan diberikan 1 bulan ini ke istrinya. Bun, mohon maaf saya tidak bekerja nih, saya berikan nafkah saya kepadamu bulan ini. Dicumponan Pak, dicukupi. Yang kedua, Imam Syafi'i mengumpulkan waktu liburnya khusus untuk bulan Ramadan. Dia fokuskan Pak, dia tidak ngambil kerja, fokus dia panen pahala untuk baca Quran. Kapan lagi saya bisa panen kecuali bulan ini? Tuh Pak, orang super sibuk, kitabnya banyak. Bapak nyeun kitab teu? Henteu. Bapak ayeuna nyeun usaha teu? Henteu. Bapak beunghar teu? Henteu. Beunghar henteu, dunia teu beunang, akhirat tinggalin. Ini. Tapi mohon maaf, nggak usah khawatir ya, nggak usah kaget lagi, karena ini sudah ada di dalam Al-Quran dan Allah telah abadikan curhatnya Rasulullah 14 abad yang lalu. Apa curhat Rasul? Ya Allah, ternyata umatku mengabaikan Al-Quran. Ini curhatan Rasul 14 abad yang lalu. Yuk dibuka Qurannya, 25 ayat 30. Quran surat 25 ayat 30. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku
menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, terpenting. Tapi ibu aneh ya, Facebook mah kebuka, IG mah kebuka, WA juga kebuka, dan yang paling parah naon, komentar batur dibaca kabeh. Tapi Quran mah teka baca Pak. Tinggal tanya, dan mohon maaf dulu ya, takutnya kesinggung, nggak apa-apa ya. Ini Pak Usman yang ngomong ya, bukan saya. Usman bin Affan berkata, apabila iman seseorang bagus, maka dia tidak akan pernah kenyang dalam membaca Quran. Namun apabila imannya busuk atau buruk, begitulah ia perhatian terhadap Quran. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat barometer seseorang itu dari dia interaksi dengan Quran. Nah kalau Bapak Ibu interaksi ke Qurannya seperti itu, ya iman Bapak Ibu emang seperti itu. Tinggal tanya Bapak Ibu setiap hari apa yang dibaca? Nah, itu. Padahal Al-Quran ini Bapak Ibu akan menjadi peta buat Bapak Ibu untuk menjadi takwa. Takwa akan mengantarkan ke surga. Tanpa Quran mah enggak Pak. Lihat rumusnya sekarang Pak. Orang yang baca Quran itu belum tentu ngerti Pak. Apalagi Qurannya nggak dibaca. Satu. Yang kedua, orang yang baca Quran dengan terjemah itu belum tentu ngerti. Apalagi Qurannya tidak diterjemahkan, apalagi Qurannya tidak dibaca. Yang ketiga, orang yang baca Quran dengan tafsir belum tentu ngerti, apalagi Qurannya tidak ditafsirkan, apalagi Qurannya tidak diterjemahkan, dan apalagi Qurannya tidak dibaca. Itu cung anu maos Quran sampai kanangis. Cung anu maca Quran sampai gemeteran. Cung ternyata abi Pak kunaon can mam tadi siapa ya. Bapak Ibu nggak percaya, buka Qurannya 8 ayat 2 Al-Anfal ayat 2. Ada orang-orang yang beriman ketika dia mendengarkan satu ayat di Al-Quran maka gemetarlah hatinya Pak. Bapak pernah gitu gemetar? Umar beringas Pak, luar biasa. Kata orang kafir Quraisy gimana ngomongnya? Atau kata umat Islam waktu itu, mustahil Umar akan masuk Islam. Umar akan masuk Islam tatkala keledai khotob masuk ke lubang jarum. Saking naon Pak? Saking tidak mungkin dan saking bedegongna Pak, heuras pisan. Ternyata hanya dengan surat Toha, dan Tohanya pun gak tamat, itu Umar masuk Islam dan menjadi garda terbaik umat Islam. Hanya dengan surat Toha luluh Pak, kebakar hatinya, langsung gemetar masuk Islam. Kejiwaannya goncang dengan ayat itu. Kata Umar, ini bukan buatan manusia, gak mungkin manusia bisa seperti ini. Kata Umar, enggak, ini mah mustahil, bukan buatan Muhammad, bukan, ini mah buatan sang penciptanya. Umar masuk Islam gara-gara surat Toha. Hanya dengan surat Toha. Ibu membaca surat Toha gemetar teh hate itu ada tengah arti. Ibu coba buka surat Toha ayat 2 aja. Buka surat Toha ayat 2 aja. 20 ayat 2. Dan Muhammad, kami menurunkan Al-Quran ini bukan untuk hidup kamu jadi susah. Sing kuat Pak ya teh. Kami menurunkan Al-Quran itu bukan hidup kamu jadi susah, bukan. Justru kami akan jadikan hidup kamu teh mudah semuanya dengan Al-Quran. Bapak mau dipermudah hidupnya oleh Al-Quran, oleh Allah, tapi Qurannya malah dijauhi terus. Mudah kumaha atuh. Kata Allah, kami tidak pernah menurunkan Al-Quran supaya hidup kamu teh jadi susah, enggak. Bapak Ibu,
ada satu ayat yang membuat saya gemetar Pak, ruas dan takjub. Ada di surat 15 ayatnya 9. Coba buka dulu. Quran surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada? Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula pasti yang akan menjaganya. Ada? Nah Bapak Ibu lihat Pak sekarang. Ada di sana kata-kata nahnu. Nahnu Bapak Ibu itu artinya jamak, menunjukkan kami. Padahal Allah teh satu. Para ulama tafsir berkata, apabila Allah menyebutkan Allah dengan kata nahnu, itu ada pihak tiga yang dilibatkan. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami pula pasti yang akan menjaganya. Bagaimana tata cara Allah menjaga Quran? Kata Allah, kami akan libatkan kalian sebagai penjaganya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini berkeinginan untuk menghafal Quran, berarti Bapak Ibu teh berkeinginan untuk menjaga Al-Quran. Dan janji Allah, kami akan jaga hidup kalian. Nah itu Bapak, jadi Bapak Ibu kalau ingin hidupnya dijaga oleh Allah, tidak ada lagi Pak, maka baca Quran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjaga Quran, kira-kira masuk kategori orang bertakwa tidak? Dia kata Allah, kami berhak menjaga orang yang menjaga Quran. Orang yang menjaga Quran bertakwa sanes. Janji Allah, kami akan jaga orang bertakwa. Sok buka Qurannya. Quran surat 45 ayat 19. Quran surat 45 ayat 19. Engkau sekali-kali tidak akan bisa menghindarkan diri dari azab Allah. Ada? Orang-orang yang kafir akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang kafir atau orang dolim, ya. Namun Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang ada. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dilindungi oleh Allah, syaratnya cuma satu Pak, jaga Al-Qur'annya, maka pasti hidup kita pun akan dijaga oleh Allah. Paham? Dan menjaga Al-Quran itu Pak bukan hanya dihafal. Hati-hati Pak, Al-Hafiz itu mohon maaf Pak, itu bukan penghafal. Al-Hafiz mah penjaga. Penjaga mah lebih dari sekedar menghafal. Nah di kita tuh kadang-kadang oh cenah eta mah hafiz kata Al-Qur'an nya, tapi pas ditanya-tanya teu ngarti. Bukan itu Pak. Bapak Ibu cek arti Al-Hafiz, penjaga, pemelihara. Namanya pemelihara kumaha Pak? Itu bukan sekedar dihafalkan, tapi akhlaknya dijaga, kehidupannya dijaga karena dia sekarang telah baca Al-Qur'an. Tuh. Siap Ibu? Naon Bu? Nah, inilah Bapak Ibu tahapan dari menjaga Al-Quran. Bapak Ibu saya mau nanya, level Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu, level Bapak Ibu yang mana? Yang pertama Iko. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu level pertama berarti saya lagi mengajar di anak TK. Iko. Yang keduanya yaitu tartil, bahasa keren sekarang mah tahsinul Quran, diperbagus bacanya. Nah, yang ketiganya tadarus, dihafalkan. Di ulama tadarusnya jadi ngadarosnya maca. Sana ya Ibu, tadarus peselan hafalan. Tadarus itu Ibu artinya menghapus. Sekali lagi, tadarus itu artinya menghapus. Menghapus kumaha? Ditulis, dihafalkan baru
dihapus. Berarti naon? Talar. Berarti tadarus teh setoran hafalan. Ayo urang mah tadarus teh ngariung maca sakali ewang disebutna nu kitu mah ikro. Dan Bapak Ibu cek aja nanti di hadis. Dan Bapak Ibu khusus bulan Ramadan Rasul dan Jibril saling memberikan setoran. Jibril setoran, ya tak Muhammad setor saya ke Muhammad kupingkeun tasmi dengarkan. Nanti Rasul setor lagi. Dan di akhir hayat Rasul Pak Jibril turun terus-terusan untuk membuktikan tidak ada satupun Al-Quran yang terlewat. Nu hebatnya Rasul Bu, ayat yang telah berserakan oleh Rasul disatukan menjadi sebuah mushaf. Kebayang teh lamun Al-Quran turunna ka ibu, wahyu ibu turun ka ibu, wah mana ruksak mah kabeh. Nu aya ge poho kabeh. Kebayang Pak, Bapak Ibu pernah nanya enggak ari surat Al-Alaq wahyu pertama turun berapa surat? Enggak semuanya, cuma 5 ayat turun ge. Ari Al-Alaq berapa ayat? 19. Ayat sisana di mana? Diajar cenah ya. Bapak Ibu ternyata sisanya itu nanti. Dan Rasul terhilapkannya. Kata Jibril, Muhammad, ini sisa dari wahyu yang pertama. Simpan di sini. Itu satu bundel, satu surat Al-Alaq. Nanti Al-Baqarah turun satu ayat, turun satu ayat. Kata Jibril, kamu masih hafal? Hafal semuanya di sini. Coba urutan oleh kamu. Diurutkan Pak Al-Baqarah dari mulai 1 sampai 286. Udah gitu Ali Imran, ini ayat pertama di sini, ayat keduanya hafal kamu, hafal semuanya. Simpan urutkan 1, 2, 3 sampai 200 dan posisinya di surat ketiga. Itulah Pak Jibril yang memberitahu ke Rasulullah atas izin Allah. Makanya Pak urutan Quran itu tuh udah sempurna. Kalau kita lihat urutan enggak gitu Pak. Al-Fatihah itu urutannya kelima kalau nggak salah Pak turun teh. Al-Baqarah manuka kairah apa? Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Mudassir kayak gitu awal-awal mah. Al-Mujamil awal-awal. Tapi nanti oleh Rasulullah disimpan Al-Mujamil di 73, Al-Mudassir 74. Itu Bapak luar biasa. Kebayang Pak Rasul jeniusna karena wahyu dari Allah. Tadi di sini. Lamun ieu wahyu turun ke ibu, oh deui ieu asa dina catatan hutang itu di mana ya? Ibu iya maupun sedapnya pelajaran iya wewangi di luar pohon mah. Di luar lupa deui mah. Kebayang lawan ibu jadi Rasul kumahanya. Lalu yang kedua tartil Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu benar-benarnya ada gangguan setan Pak ke kita. Apa gangguannya? Kade, hati-hati. Baca Quran salah baca itu bisa beda arti. Emang betul Pak, beda arti. Itu kalau Bapak Ibu bacanya sudah mahir. Tapi kalau Bapak Ibu untuk pemula ini, nah Ustaz tidak bertolak belakang, tidak Pak, ada hadisnya. Orang yang terbata-bata Allah berikan 2 pahala. Tatalek togan sorsuna magalituk atuh. Kan surah ibu itu kan ada yang merpati, merdu dan enak di hati. Ada juga yang alonnya ponok. Ada juga yang suara bebek, nya besar yang gerebek. Ibu mana? Oh merpati, saking lemut tekadeuy. Nah ibu kan ada orang yang seperti itu kan. Nah Bapak Ibu awalnya garinyul, panjang pendek itu kan kadang-kadang kok gehese, angin gehese. Lamun salah baca untuk pemula mah itu boleh Pak. Kayak setan masuk, hati-hati kamu daripada kamu baca salah, mending dengarkan kadang terus macam teh, itulah perangkap setan. Pada kata Rasulullah, baca. Allah akan memberikan pahala 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu kalau telah lama lidahnya sudah, maka Bapak Ibu Allah akan rasa penasaran di hati. Apa itu? Ingin dibaguskan. Mendengar di YouTube, akhirnya mau niru
pengen niru lagamnya, mulai tahsin atau tartil dalam kondisinya dengan tajwidnya. Bapak Ibu terus nurutan, iya asa enaknya, mulai naik. Pengen apa? Pengen dihafal. Terus naik Pak, ya Allah meni keren-keren, saya pengen tahu ayatnya itu apa tuh dalamnya, tadabur, pengen diteliti apa sih kandungannya. Setelah diteliti maka naik level, aduh pengen diamalkannya itu favorit Abi, tuh, mulailah sempurna. Ibu level di mana Bu? Level genep luar biasa, level genep tutup jeung ayat. Tuh sok tinggali. Bapak Ibu iya ikro ulah putus asa, baca. Naik level, tartil, dibaguskan. Ini di sini suka ada di setiap hari Selasa tuh diadakan subuh-subuh belajar membaca, nggak usah takut. Bapak Ibu saya juga pernah mengalami itu, kemudian saya ajarkan cara menghafal Quran. Setiap pertemuan setoran itu langsung bubar pengajarannya. Pas tes hafalan langsung bubar. Bapak Ibu gitunya. Alhamdulillah seruanya, alhamdulillah ya, sok sing semangat. Terus gitu hafalkan, teliti dan amalkan. Tuh Bapak Ibu teli keterangan mujizat dan kitab-kitab kami turunkan kepadamu Al-Quran agar menerangkan kepada umat manusia. Tujuan Rasul diciptakan ini untuk menerangkan Al-Quran, untuk menerangkan Al-Quran. Bapak Ibu pasti punya di sini ayat favorit, ayatnya gimana? Bapak Ibu ayat Yasin, bener coba segitu hungkul tos ya. Bapak Ibu para sahabat mah dia punya ayat-ayat favorit. Salah satunya ada imam yang baca kulhu terus. Dia Pak tiap hari ngimaman kulhu terus. Dia sampai si mustaminya makmumnya Bu giung tadi juga Ibu. Laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan kalau mengimami hayo we kulhu. Maka dipanggil, sini kamu, benar kamu kalau mengimaman baca Al-Ikhlas terus? Iya Rasul. Apakah kamu tidak punya hafalan yang lain? Punya banyak, tapi kenapa baca ini terus? Maka orang ini menjawab, saya kalau baca surat Al-Ikhlas ya Rasulullah, iman saya naik terus. Apa kata Rasulullah? Engkau akan masuk surga gara-gara surat itu. Bapak Ibu juga bisa kok. Bapak apa favoritnya? Al-Ikhlas, kunaon, etan pondok, bisa Pak mah. Tapi kalau Bapak imannya naik gara-gara surat ini, insya Allah Pak ke surga. Sok terserah. Saya pernah Pak ngobrol dengan dokter, pernah. Dok, kenapa dokter suka ngambil bab jantung? Dia kata dia, Ustadz, saya suka ngambil jantung itu dulunya karena jantung itu mengajarkan kepada saya untuk selalu bersedekah. Lihat Pak, dia terangkan ke saya mah nggak ngerti Pak. Kata dia, ketika jantung seseorang bermasalah tapi dia masih memberikan Pak orang mah si apa ya nah tuh memberikan cabang lah orang mah. Jadi sel si saluran darahnya, misalnya jantung bermasalah ya harus mengalirkan darah ke organ yang lainnya. Padahal dia tidak bermasalah Pak, tapi dia masih mensuplai darah ke organ yang lain biar yang lain mah tetap jalan. Kebayang tuh padahal dia lagi sakit. Nah itu Ustaz saya tuh terbayang-bayang. Terus saya bilang nih dok, itu ada di Al-Quran. Ah masa Ustaz? Ya ini ayatnya. Orang-orang yang bertakwa yang tadi itu dia menginfakkan hartanya di waktu lapang ataupun senggang. Jadi maksud apa? Ketika dia tidak bermasalah pun dia gemar bersedekah. Ditakdirkan dia lagi bermasalah pun dia tetap ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Itu siapa pernah ngobrol dengan dokter anak? Ustaz saya paling suka bab anak itu bab ASI. Kenapa dok saya suka bab ASI? Keren Ustaz ASI teh. Allah menciptakannya luar biasa. Terus Bapak Ibu saya pernah ngobrol dengan dokter kandungan. Terus dok, apa yang membuat dokter saat memahami Al-Quran? Kata dia, saya Ustaz memahami rahim perempuan dan Allah menyebutkan dengan nama koror makin.
tempat yang sangat kokoh, dan saya buktikan eta janin panu berat, ada yang 2 kilo, ada yang setengah kilo, misalnya ada yang 1 kilo lebih. Ternyata eta si rahim di beratan ku eta tengah gayot, disebut kormakin. Allah simpan di tempat yang sangat kokoh. Keren ya, sampai Al-Quran ngomong tempat yang sangat kokoh, Pak. Nah, saya mau orang pertanian, Pak. Saya tahu ada klorofil, jati hijau daun. Ada kemudian Al-Quran menerangkan bahwa persilangan perkawinan tumbuh-tumbuhan itu melalui angin perantaranya. Ada benang sari dan putik, itu ada di Quran ya. Terus nanti ada bantuan curah hujan. Termasuk kemarin, Pak, ada mahasiswa Ustaz cenah bantuan Abi yang tamat nyesok atuh. Ternyata Pak saya kasih surat di Al-Baqarah 265 jadi sarjana. Dan saya pernah ngobrol dengan dokter, Pak, yang salah satu di universitas itu, Ustaz doakanlah Abi yang jantan profesor. Saya tanya, Bapak jurusan apa? Biologi. Emang Bapak mau meneliti apa? Enggak usah bingung. Ya udah tuh saya katakan, mau Bapak mau penelitian biologi? Mau. Bapak buktikan bagaimana tata caranya ayam berasal dari air. Sok pikiran. Tak iya, Pak. Iya, kumacarana Bapak pikiran jadi ontak segitu ya. Iya kumacarana, iya berubah jadi hayam. Jika nu caliwara, Pak? Enggak, ini Al-Quran. Kata Al-Quran, sesungguhnya kami telah menjadikan semua jenis hewan itu berasal dari air. Ada yang berjalan pakai perut, ada yang berjalan pakai 2 kaki, ada yang berjalan pakai 4 kaki. Itu Al-Quran. Tinggal si dokter ini mikir gimana caranya kalau jadi ayam, berapa asam amino yang ia perlukan, bagaimana suhu ruangnya. Tuh air, Pak, diulik menjadi sebuah nanti materi yang baru, yaitu ayam. Terus iya jadi onta, jadi profesor, Pak. Quran. Bapak Ibu mau gitu teh? Bapak Ibu ulik Quran, kira-kira sok diulik teh? Pernah Bapak Ibu ulik? Oh iya kerennya, gitu teh Bu. Terus fikih atau nama. Bapak Ibu hari bulan nah Quran tadi seberapa? Bulan di Quran berapa tadi? 12. Bapak Ibu pangecekeun ya tulisan bulan di Al-Qur'an. Eta tugasna. Saya tunggu 1 tahun. Tadi saya nanya, bulan tadi berapa kata Allah? Ternyata Bapak Ibu tulisan kata sahrun, bulan itu jumlah di Al-Qur'annya 12 kali diulangnya. Nah, eta hebatna Quran teh. Bapak Ibu gitu teh. Teu bae teu naon. Bapak Ibu belum takjub juga? Oke, Bapak suka baca Al-Fatihah? Oke, tamat? Ngerti? Teu bae teu naon. Bapak lihat ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Ayat keduanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nun. Ayat ketiganya Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yang bidin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nun. Itu Bapak lihat. Tidak pernah keluar jalur mim nun mim nun nun mim nun mim nun. Aya sampai keren-keren teuing lihat, Pak. Dengar arti bae teu naon. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui keajaiban Quran, kebanyakannya ada di juz amma. Lihat surat An-Naba. Terus. Itu dari mulai 1 sampai 5 itu nun semuanya. Amma yatasa alun nun. Ayat berikutnya sampai tamat, Pak. Di ujung nanti kuntu turoba. Nggak percaya buka aja. Qul huwallahu ahad itu semuanya dal. Surat kemudian Al-Falaq itu kol-kolah semuanya. Al-Ahab kol-kolah semuanya. Anas semuanya. Kata Allah, kalau ini emang buatan manusia, coba buat yang sebanding. Nggak ada. Batu Bapak Ibu cuma tinggal apa? Tinggal baca. Tapi apa kata Quran? Setelah kami buat perumpamaan yang sedemikian rupa, tetap Bapak mah bakal membantah, bakal ngomong atuda. Kata siapa? Kata Quran, karena manusia diciptakan teh nanti menjadi pembantahku yang paling nyata.
Kata Allah, kami sudah membuat perumpamaan Quran itu, tapi tetap we beriman wae, membantah wae, nggak percaya Pak. Buka Qurannya 18:54, coba buka 18:54. Dan kami telah membuat perumpamaan dalam Al-Quran ini dengan berbagai perumpamaan, dan kami ulang-ulang terus. Tapi benar satu, bahwa manusia itu makhluk yang paling banyak membantah. Kayaknya terus Bu nggak bantah wae. Padahal kata Quran geus jelas Pak, tinggal naon, tinggal ngamalkeun. Si Bu, ini Bu keajaiban Al-Quran. Yang paling hebat apa Pak? Surat Rum. Al-Quran menggambarkan kejadian yang akan datang. Pas ia turun ayat iya Pak, itu Romawi Persia perang. Bapak Ibu baca aja surat Rum ayat pertama, bahwa Persia dan Romawi perang, dimenangkan oleh Romawi. Namun nanti beberapa tahun kemudian Persia yang menang. Ternyata Pak dibuktikan di sejarah bener, pas perang itu menang dulu ini, setelah beberapa tahun kemudian menang dulu itu. Nah Quran mah lebih dulu mengabarkan anak. Sok Bapak Ibu naon deui? Lewat kedokteran teruji, lewat ilmu pengetahuan teruji, terus lewat ilmu sosiologi. Kenapa Bapak Ibu perintah menjaga kehormatan ke perempuan? Karena di masyarakat diteliti perempuan banyak ngomong. Sepakat Pak. Ya kan? Terus Bu, Bapak Ibu pernah ayah punya suami yang suaminya ayah bogoh teh, ayo gitu, ayah minta duit ya, ayo gitu, itu 3.000 kata per hari, plus ngomong di WC sorangan. Perempuan yang nggak pernah ngomong aja sudah 9.000 kata per hari. Laki-laki yang kayak saya yang ceramah itu 9.000. Makanya kalau sudah kajian 3 atau 4 atau 5 itu pas ke rumah harus capek, kuotanya habis ya. Ibu-ibu lu tara ngobrol wae sama ibu, diteliti ibu yang tidak pernah repeh ngobrol wae itu 27 sampai 28.000 kata per hari. Makanya kalau aya ibu-ibu anu ngobrol wae teh nunjuk ngejar target. Ini Bu, dan ini sudah ada di Al-Quran semuanya. Otak perempuan dan otak laki-laki Allah bedakan, udah ada semuanya, tinggal naon deui, tinggal ngamalkeun, tapi tetep ngabantah we atuda. Sok abi naon deui Pak? Teu aya alasan kanggo Bapak Ibu teu maca Quran. Baca Quran. Nu maca geus ngarti, komo nu teu maca. Sementara jatah yang Allah berikan kepada Bapak Ibu itu semakin hari semakin menipis. Lihat rambutnya udah berubah warna, lihat duduknya bentar lagi berubah. Geus kieu, geus jang hunyar. Ya, pilih panon. Ibu da katingali di payun manu bobo teh katingali ngali mah terang ngobrol hungkul bisa eraeun teh teh. Ayo mah uning apa kan wae kana. Upami di dieu anu bobo mah eta mah nuju diajar maot. Kan wios. Nu kaduana jalmi anu pangajian bobo mah wios Pak nuju berobat jalan. Bapak Ibu, kan obat terbaik ngantuk mah enggak ada lagi. Tidur. Maka upami Bapak pengawasan bobo eta teh nuju berobat jalan gitu Pak. Biarkan pangan abi nitip kade bisi gugah di akhirat. Si Ibu, karena Bapak Ibunya tos lelah tadi dah karena tos ka Pangandaran, terus ka Gunung Galunggung, kasihan ya, dakat tingali dina wajah harideung gitu ya. Saya memaklumi tadi tanggal 1 banyak yang libur, udah cukup sampai sini aja dulu ya, sip. Nanti insya Allah Pak minggu depan saya akan bercerita amalan andalan para sahabat. Itu keren tuh ya, sip ya. Robana la tuji kulubana ba'da idh hadawitana
wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.